Halo, bertemu kembali dengan saya, Kurniadi Mubala. Pada video kali ini, kita akan membahas contoh analisis metode elemen hingga dengan menggunakan sel elemen dibantu Salome, Calculus, dan ParaView sebagai preprosesor, solver, dan postprocessor. Nah, shell atau thin walled structure atau struktur berdinding tipis ini adalah merupakan struktur yang terbuat dari plat, di mana tebal plat atau dindingnya jauh lebih kecil daripada diameter strukturnya. Nah, karena tebal dinding ini jauh lebih kecil dari diameter, tegangan sepanjang arah tebal atau arah radial ini dapat dianggap seragam. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah dinding yang kita potong seperti ini, ya. Nah, tegangan di arah tebal ini dapat kita anggap dia seragam, variasinya dapat kita abaikan. Nah, kriteria struktur berdinding tipis itu sesuai dengan API 579 itu ditentukan dari rasio diameter luar ya, dengan tebal nominalnya. Jadi kalau diameter luar dibagi dengan tebal nominal lebih dari 6, maka kita bisa menganggap bahwa struktur tersebut termasuk sebagai shell atau thin walled structure. Oke. Next. Nah, ketika kita menggunakan shell elemen itu tebal dari struktur itu tidak perlu kita modelkan eksplisit. Jadi nah, jadi misalkan kalau kita memodelkan secara eksplisit, maka arah tebal ini harus kita gambar. Oke. Nah, kalau ini kita modelkan, maka ini justru jatuhnya bukan lagi menjadi sel elemen. Nanti ketika didiskretisasi, ini jatuhnya menjadi solid elemen karena ada tebalnya ini. Sehingga nanti elemennya menjadi elemen 3 dimensi. Nah, sedangkan di sel elemen ini kita hanya memodelkan tebalnya itu tidak secara eksplisit kita gambar. Jadi sebenarnya modelnya itu tidak mempunyai tebal. Jadi seperti selap seperti itu. Oke, next. Nah, sel elemen ini banyak diaplikasikan untuk analisis static equipment seperti di power plant atau petrochemical, misalkan sistem perpipaan, gitu ya. Lalu kemudian pressure part atau cup pada boiler, cup pada heat exchanger, lalu bejana tekan atau pressure vessel dan juga tangki. Selain itu, metode analisis menggunakan sel elemen ini bisa juga diaplikasikan pada fuselage pesawat terbang atau submarine hull. Nah, pada struktur-struktur di mana diameternya jauh lebih besar dibandingkan tebalnya, kalau tebalnya kita modelkan, ini nanti akan membuat analisis menjadi beban komputasi analisisnya menjadi berat. Gitu. Nah, sel elemen ini dapat meringankan beban komputasi dengan menghindari memodelkan tebalnya secara eksplisit karena pada kenyataannya tegangan di arah tebal tadi itu variasinya kecil sekali. Nah, pada video ini nanti kita akan mendemonstrasikan analisis menggunakan sel elemen pada persoalan yang sama dengan yang kita gunakan pada video sebelumnya, yaitu sebuah sistem perpipaan seperti ini yang ada loop-nya gitu. Nah,
apabila di beam elemen dia lebih banyak digunakan untuk menganalisis respons terhadap beban yang melintang atau tegak lurus sumbu pipa, maka pada sel elemen kita juga bisa memodelkan tekanan beban yang ditimbulkan oleh tekanan yang ada di dalam maupun tekanan dari luar. Nah, kalau kita lihat di sini, lalu bagaimana dengan perangkat lunak, paket-paket perangkat lunak untuk analisis sistem perpipaan, gitu ya. Karena pada dasarnya mereka menggunakan beam elemen. Nah, pada berbagai paket perangkat lunak tersebut biasanya tegangan yang ditimbulkan akibat tekanan baik internal maupun eksternal itu tidak dimodelkan menggunakan metode numerik, tapi dimodelkan menggunakan persamaan analitik yang diperoleh dari code. Oke, jadi ada semacam hybrid, gitu ya, stress analisis seperti itu. Jadi ada yang dimodelkan secara numerik, ada yang menggunakan persamaan analitik. Nah, di sini nanti kita akan coba menggunakan finite element untuk juga memodelkan beban dari tekanan. Nah, jadi kita tambahkan spesifikasi data pipanya, desain pressure-nya itu adalah 81,5 bar absolut. Oke. Nah, ini adalah diameter dan tebal, oke, sama. Ya. Nah, jadi ada satu hal yang harus kita perhatikan bahwa untuk bisa menerapkan beban tekanan, kita harus mencet arah tekanan di setiap elemen. Oke, nah kalau jumlah elemen yang kita gunakan sangat banyak, ini tentu menyulitkan kalau dilakukan secara manual. Nanti kita akan demonstrasikan bagaimana kita men-setting nilai tekanan untuk distributed load itu menggunakan calculate preprocessor, menggunakan perintah seperti ini. Jadi send, ini nama elemen setnya, lalu ABQ, lalu press, lalu nilai tekanannya berapa. Oke. Nah, dari sini nanti calculate preprocessor akan memproduksi file dengan format DLO, distributed load, gitu ya. Lalu ini nanti akan kita masukkan ke dalam file setting, file INP kita dengan perintah include di bawah bintang deload. Oke. Ya. Kita akan masuk ke Salome, oke ya. Ya, kita akan buka file yang kita gunakan sebelumnya, gitu ya, yang sudah kita gambar minggu lalu, gitu ya, untuk memodelkan pipa ini menggunakan beam elemen. Oke. Nah, kemudian dari sini kita sudah mendapatkan jalur pipanya. Nah, kita akan coba menggambarkan model selnya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, oke, diameter luarnya 29,1, diameter dalamnya 193,7. Oke, kita akan coba gunakan kalkulator. Ya. Membuka 219,1 ditambah 193,7 ini bagi 2. Jadi kita memodelkan diameter pipanya itu pada diameter rata-rata. Oke. 206,4 berarti jari-jarinya 103,2 atau 0,103,2 meter. Oke. Ya, kita kembali ke sini. Kita buat titik dulu ke arah sumbu X positif 0,1032. Seperti ini, kita apply. Ini kita kembalikan ke 0, lalu naik ke sumbu Z positif. Apply. 0 lagi. Lalu masuk sumbu X negatif. Apply. Lalu masuk sumbu Z negatif di bawah. Kemudian apply
and close. Lalu kemudian titik pusat koordinatnya kita munculkan kembali. Oke, lalu kemudian kita membuat arc gitu ya dengan center point titik pusat koordinat. Lalu kemudian endpoint-nya. Oke. Kita apply kembali titik pusat koordinat. Oke. Ya. Lalu di sini apply titik pusat koordinat. Lalu di bawah ini kembali pusat koordinat. Ya, 11, lalu kita apply and close. Oke. Nah, dari sini ini kita select. Oke. Lalu kita build wire. Ini kita namai misal gini ya, cross section wire seperti ini. Apply and close. Lalu setelah kita namai cross section wire, ini kita buat partition. Ya, setelah kita buat partition, maka partition ini kita ekstrusi. Nah, jalur ekstrusinya adalah model pipa yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, operation, new entity, generation, extrusion along path. Ini partition, path objeknya adalah partition 1. Oke, kita apply and close. Oke. Nah, kalau kita lihat kita sudah mempunyai model pipa, dan kalau kita lihat ini tidak punya tebal gitu ya, selaput tipis gitu ya. Oke. Ya, nah ini kemudian kita akan lakukan grouping. Pertama yang akan kita grouping adalah kita akan membuat edge grouping ya, untuk supportnya, baik yang atas maupun yang bawah. Oke, kita add, apply, lalu ini lower support. Oke, kita add, ya. Lalu kita apply. Nah, selanjutnya kita akan membuat grouping untuk garis yang aksial begitu ya di selnya mulai dari atas sampai ke bawah. Ini nanti gunanya untuk melakukan ekstrusi mesh atau pemetaan mesh. Oke. Nah, mengapa kita menggambar tadi penampang ini kita bagi menjadi empat arc seperti ini? Karena nanti kita ingin mengenerate mesh dengan menggunakan mesh segi 4 atau rectangle begitu ya. Nah, kalau ini tidak kita bagi, kita hanya akan bisa membangkitkan mesh menggunakan mesh tipe segitiga. Oke, jadi untuk bisa kita memproduksi mesh segi 4, bangun yang kita mesh itu harus terdiri dari 4 sisi. Oleh karena itu pipa ini kita gambar terdiri dari elemen-elemen yang memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, nah kita akan coba tarik garisnya ya. Ini garis yang akan kita add. Ya. Oke, ini ya. Ya, kita add. Nah, ini cukup banyak, jadi kita harus bertahap gitu menambahkannya. Oke. Oke, kita add.
Ini yang sisi turunnya panjang. Oh, ada yang keliru sepertinya ya. Di sini tadi keliru. Kita ulangi lagi ya dari atas. Oke. Geser ke sini. Ya. Oke. Kita add. Ya. Ya, ini kita namai extrusion cut ini ya. Lalu kemudian ini kita apply. Oke, kita buka coba ya. Ya. Ini harus terhubung gitu ya. Garisnya ini tidak boleh putus gitu, harus terhubung sampai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat grup lagi. Oke, ini untuk proyeksi mesh-nya namanya cross section. Jadi yang akan kita ambil adalah masing-masing grup penampang ini. Add. Oke, add. Kita add gitu ya. Untuk nanti kita jadikan submesh. Oke, kita add. Kita add. Add. Ya. Kita bergeser ke sini, ini kita add. Oke, lalu kita apply and close. Ya. Nah, oke, dari sini kita save dulu ya. Save as, kita namai shell pipe. Ya. Lalu kemudian dari sini sudah kita save, kita pindah ke mesh. Oke. Nah, di modul mesh, ini mesh yang lama kita hapus dulu gitu ya. Edit mesh, sorry, delete. Oke. Lalu kemudian kita generate mesh yang baru. 1D-nya adalah composite site discretization. Pakai local length, mungkin ini 0,1 dulu gitu ya, nanti kita lihat. Ini, oh sorry, ini pipe. Nah, 2D-nya adalah quadrangle projection. Atau kita coba dulu wire discretization. Ini ada dulu ya, nanti kita lihat. Oke, tidak perlu pakai quadratic mesh, lalu kita apply and close. Nah, dari sini kita buat dulu submesh. Yang pertama adalah cross section. Oke, ini wire discretization. Ini number of segment. Misal satu segmennya kita bagi menjadi 4. Oke, semacam ini. Lalu kita
apply and close. Lalu kita balik lagi ke mesh 1, kita klik kanan, ya, create submesh. Kemudian pilih extrusion path. Ini wire discretization, local length gitu ya. Local length-nya 0,1. Apply and close. Oke, lalu setelah ini kita klik kanan dan compute. Ya, ya kita dapatkan mesh dengan jumlah segi 4 3.744. Ya, kita coba zoom in untuk melihat bagaimana kualitas. Ya, kalau kita lihat di sini di bendingnya, di elbow-nya meshnya sudah cukup halus ya, tidak ada tekuan-tekuan mendadak begitu ya tiba-tiba. Ini kita bisa variasikan, misal dengan mengecilkan apa namanya panjang segmen tadi begitu. Jadi misal ini di submesh 2 ya, ini jadi ini misalkan kita ganti menjadi 0,0 misalkan 0,08 gitu ya, supaya lebih kecil. Nah, di sini tadi kalau kita lihat ini composite side discretization dan dia juga pakai local length yang sama, local length 1. Jadi panjangnya langsung menyesuaikan untuk arah aksialnya. Gitu. Oke, dari sini kita clear. Dari sini klik kanan, clear and compute. Ya, ya kita lihat dia lebih kecil lagi. Oke. Nah, jadi kalau kita kecilkan nanti meshnya makin halus, tapi kemudian juga beban komputasinya makin besar karena meshnya makin banyak. Ini kita save dulu. Ya. Lalu dari sini kita ekspor ke format UNV. Oke, namanya shell pipe mesh UNV. Ya, oke. Nah dari sini kemudian kita buka Calculate Launcher. Oke. Nah kita buka Calculate Launcher. Kemudian kita buka filenya tadi ya, pipe mesh. Kita convert. Oke. Ya, hasilnya INP. Ini kita buka file INP-nya. Lalu kemudian kita run ini preprosesornya, CGX preprosesornya kita run. Nah, ini harus kita tata seperti ini ya. Kita akan coba memasukkan ya, kita akan coba memasukkan dari sini ya perintah untuk loading tadi ya. Ya, send elemen set ABQ press nilai tekanan. Oke, tekanannya 81,5 bar absolut, berarti 8,1 kali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, sebelum kita masuk sini, ini ada beberapa yang harus kita modifikasi dulu di file INP-nya ya. Jadi ini kita edit ya. Ini LSET-nya yang akan kita rubah dulu dari ya tipenya. Jadi dari S4R ini kita ubah menjadi EAL. Ini elemen setnya kita ubah menjadi ya set. Ya,
Ini LSET. Oke. Ya. Nah, ini kemudian di-save ya. Lalu kita akan coba jalankan perintah tadi ya. Kita harus mengetiknya di sini ya. Tapi nanti tulisannya itu komennya muncul di sini. Jadi ini kita klik di sini, kita klik di tengah, lalu kita tulis SEN, send ya. Kalau kita lihat dia muncul di sini nih, send. Lalu kemudian spasi EAL gitu ya, spasi ABQ, spasi press, spasi 8,15 E plus 6. Oke. Jadi seperti ini. Oh, sebentar. Tadi tekanannya berapa ya? Kita cek dulu. Ups, tekanannya 81,5 bar. Oke. Ya, ya. Nah, dari sini kemudian kita tekan enter. Oh, EAL does not exist. Sebentar. Berarti ini harus kita tutup dulu, maaf. Ya, sorry, kita tutup dulu. Tadi kita membuka dan mengedit itu setelah kita menjalankan preprocessor. Jadi kita jalankan ulang. Ya, ini kita geser ke sini. Oke. Lalu kita klik ini send gitu ya. EAL ABQ plus 8,15 E plus 6, sorry. Jadi kita ngetiknya di sini ya. Ini harus kita klik dulu baru kita mengetik, tapi nanti tulisan akan keluar di sini. Oke, lalu kita tekan enter. Ya, saya sudah membuat file namanya eal.dlo. Nah, file ini akan kita include ke dalam file INP yang kita akan susun, gitu ya. Oke, nah kita kembali ke launcher, oke. Lalu kemudian kita kembali ke sini, kita buat new, gitu ya. Ini kemudian kita save as, oke. Ini kita ke PipeShell, kita namai pipeshell.inp begini ya. Oke. Nah, isinya akan coba kita copy dari pipebim.inp yang kita punya. Oke. Ya, ini kita copy. Oke ya. Meskipun nanti tidak semuanya kita gunakan. Oke. Nah, ini inputnya ini kita ganti menjadi shell pipe. Sorry. Shell pipe out.inp. Oke. Lalu kemudian ini upper support ini tidak hanya 1,3 tapi ini 1,6 karena modelnya pada dasarnya 3 dimensi. Jadi arah 1 sampai 3 adalah arah EGZ, arah 4, 5, 6 ini adalah arah putaran dengan sumbu EGZ. Ya, jadi kita anggap bahwa kedua ujungnya fix sehingga ini sekarang harus kita tuliskan 1,6 gitu ya. Materialnya masih sama, density sama. Ini beam section, ini harus kita ganti menjadi cell section. Oke ya. Nah, sebentar, ini yang bawah kita hapus terlebih dahulu. Oke. Ini adalah tebal pipanya. Jadi kalau kita lihat tadi, tebal pipanya itu adalah 12,7 mm atau 0,0127 gitu ya. Jadi di bawah sini 0127 begini. Nah, ini LSET-nya adalah EAL karena kita hanya memiliki satu segmen gitu ya. Ini sectionnya kita hapus gitu ya. Oke. Karena ini tidak perlu sectionnya karena ini bukan beam elemen lagi. Belum mendefinisi. Ini statik, ini deload. Nah, di sini ini selain gravitasi, kita juga bikin deload satu lagi gitu ya. Kemudian ini yang akan kita bintang gitu ya, sorry, bintang include ini adalah eal.dlo. Ya, sama dengan ini bintang begini ya. Ya,
Jadi ada dua deload di sini. Ini adalah deload akibat gravitasi, sedangkan yang ini adalah deload akibat tekanan. Ya. Oke, yang lain sama. Oke, ini kita save, lalu kita kembali ke launcher. Oke ya, kita ganti membuka pipeshell.inp-nya. Oke, lalu solvernya kita pilih CCX 216, coba kita run. Oh, shell pipe out.np. Shell pipe, shell pipe mesh. Oke, sorry. Ini shell if. Oke, salah nama file kita ya. Ya, ini kita close dulu. Ya, kembali ke launcher. Ya, boundary set upper support. Oke. Coba kita lihat di sini supportnya apa saja ya. Oh, ternyata kita lupa untuk membuat, kita lupa membuat kita lupa membuat grouping di sini ya. Group of edges. Oh ya, ini salah ini ya. Ini tidak perlu, ini kita hapus dulu ya group of edges-nya. Ya, masalahnya ada di sini. Dari sini kita create group from geometry. Ini lower support, salah ini ya. Close dulu. Ya, kemudian kita create group from geometry, kita pilih node. Ini upper support, lower support. Nah, oke. Ini kita apply and close. Oke. Lalu kita terpaksa harus kita save dulu ya. Lalu kemudian kita ekspor ulang menggunakan UNV shell pipe mesh UNV, kita save. Oke, ini harus kita tutup dulu preprosesornya ya. Kita tutup juga. Dari sini kita balik lagi, kita harus konversi ulang karena kita baru saja mengekspor ulang. Oke, ya kita convert. Oke, berhasil. Oke, lalu file hasil konversi kita sudah buka, tinggal kita buka ya, shell pipe mesh out. Ya, oke. Kalau kita lihat ke atas, kita naik ya. Ya, sekarang sudah ada endset-nya. Nah, ini tinggal kita ganti EAL, gitu ya. Nah, kita juga harus mengulangi begitu proses preprocessing tadi. Oke, jadi kita ke sini, kita run CGX. Iya, kita geser. Ini kemudian kita pindahkan. Oke, kita tulis di sini. Send EAL ABQ. ABQ ini kata kunci. Kalau nggak salah singkatan dari abacus. Karena memang sintak dari kalkulik mirip dengan abacus. Press ini juga kata kunci. Singkatan dari pressure, lalu nilai tekanannya 8,15 E plus 6. Jadi ini sama dengan 8,15 kali 10 pangkat 6 Pascal. Oke, kita tekan Enter. Berhasil dia menulis file eal.dll. Oke, kita kembali ke sini, pipe shell ini. Oke, ini sudah berarti ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke sini, pipe shell.inp-nya kita buka, kemudian kita run solve. Ya.
Ya, kita tunggu kalkulasinya. Mesh-nya cukup banyak, ya sudah selesai. Oke. Nah, dari sini kita coba akan langsung convert menggunakan VTK post. Dari sini kita load file, pipeshell.fd, convert file. Ya, ini agak lama ya renaming node-nya, karena dia mengurut setiap titik nodal. Jadi kalau ada 7.000 elemen, titik nodalnya juga cukup banyak. Oke. Ya, kita tunggu dulu. Ya, proses konversinya sudah selesai. Coba kita save. Pipeshell.vtk kita save. Lalu kita coba buka di sini. Oke, pipeshell.vtk. Ya, iya. Kita lihat di sini. Ini hasil analisisnya ya. Oh, sorry. Ini jadi tegangan terbesar di sini. Ini stresnya ya. Kita buka prinsipal stress magnitude-nya, paling besar ada di sini. Kita bisa mengganti warnanya. Kita akan dengan rainbow. Oke, supaya ini lebih terlihat ya. Nah, ini seperti ini hasil analisis tegangannya. Oke. Jadi di sini ya dari belakang ini juga tinggi, cukup tinggi di sini ya. Oke. Seperti itu prinsipal stress magnitude-nya. Nah, kita coba sekarang displacement. Displacement magnitude-nya kita ganti apply and close ya, seperti ini. Ternyata displacement terbesar sekarang ada di sini. Ketika kita modelkan dengan menggunakan cell element. Kita balik ya, ternyata displacement paling besar di sini. Kita coba bukan di arah sumbu Z, bukan juga di arah sumbu Y. Oh, tapi ternyata resultan gitu ya. Ya, sumbu Z-nya sendiri paling besar yang di sini ya. Displacement-nya paling besar dan di bawah. Kalau magnitude-nya ya yang di sini yang besar. Ini kombinasi dari displacement ke berbagai. Oke. Nah, biasanya nanti di kuliah analisis tegangan perpipaan kita diminta untuk mendesain support agar displacement ini tidak terlalu besar. Nah, biasanya yang kita support terlebih dahulu adalah titik yang displacement-nya paling besar dalam kondisi tanpa support. Itu ya. Ya, kemudian kita bisa juga lihat file .dat-nya seperti apa gitu. All file pipeshell.dat ya. Ya, ini adalah gaya-gaya yang terjadi pada upper support di setiap titik nodalnya. Ini gaya-gaya yang terjadi pada ini displacement, ini force pada upper support. Ini force pada lower support, FIFZ, ini displacement pada lower support. Oke. Lalu kemudian ini adalah gaya dan tegangan pada masing-masing titik. Oke. Nah, biasanya ini kemudian kita bandingkan tegangan tertingginya ini, kita bisa menggunakan prinsipal stress teori. Kita bandingkan dengan allowable stress yang ada di code ya, sesuai dengan code yang berlaku di sini ya. Kalau ini pipa di power plant ya, kita pakai power piping. Jadi ini tegangannya adalah
100 megapascal gitu ya, 1,0 kali 10 pangkat 8. Apakah 100 megapascal ini berada masih di bawah atau di atas dari allowable stress? Oke. Kalau code-nya nanti meminta menggunakan von Mises, kita juga bisa tampilkan von Mises stress-nya seperti ini. Kita update menggunakan rainbow, apply. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, tegangan yang besar ada di sini, kalau von Mises-nya. Oke. Ya, ini adalah video tentang analisis tegangan perpipaan menggunakan sel elemen. Ya, selesai, sampai bertemu di video selanjutnya.